Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Kami harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Nah, ketika mendengar suara saya, kalian pasti tahu siapa yang sedang berbicara. Ya, hari ini, pagi ini, Pak Franky akan menjelaskan tentang gambaran dari pendampingan belajar. Kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita menjalani pendampingan belajar pada semester ini. Wow, semester ini kan kalian tahu bahwa kita sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah. Sebab pemerintah melarang kita untuk melakukan aktivitas di sekolah karena sekolah banyak siswa-siswi ataupun disebut dengan daerah yang menimbulkan keramaian. Sehingga sekolah untuk sementara tidak dilaksanakan secara formal di ruang-ruang kelas. Tetapi secara formal sekolah tetap berlangsung, tetapi sistemnya yaitu online. Nah, bagaimana sih gambaran pendampingan belajar itu di tengah-tengah situasi online pada saat ini? Bagaimana bentuknya? Mengapa kita harus tetap melaksanakan pendampingan belajar? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan kepada kita melalui sesi 1 pagi hari ini. Pendampingan belajar siswa. Ya, nomor 1, pendampingan belajar di SMP Bob Kri 3 tetap dilaksanakan seperti biasa. Tetapi sistemnya yang dirubah, yaitu sistem pelaksanaannya. Biasanya kita melaksanakan pendampingan belajar itu, siswa-siswi kan melaksanakannya di hari Sabtu. Tetapi pelaksanaannya seperti biasanya kan berkumpul di sekolah, dibagi dalam kelas-kelas dan dibagi di dalam mapel-mapel. Pada pembelajaran online pendampingan belajar itu juga sama. Ya. Tetapi tidak dilaksanakan tatap muka. Kita melaksanakan pendampingan belajar dengan cara online. Karena pada saat ini kita tidak boleh melakukan pertemuan untuk pembelajaran langsung. Nah, yang kedua, pendampingan belajar siswa itu wajib diikuti oleh seluruh siswa, baik kelas 7, baik kelas 8 maupun kelas 9. Semuanya wajib mengikuti pendampingan belajar. Karena pendampingan belajar itu merupakan sesuatu yang sudah diatur di dalam perencanaan kurikulum SMP Bob Kri 3. Jadi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Bob 3, tidak ada yang mengatakan saya tidak mau mengikuti pendampingan belajar. Sebab pendampingan belajar tersebut merupakan hal yang wajib. Sehingga kalau dikatakan wajib berarti mau tidak mau semua harus mengikuti aturan yang berlaku ya.
Lalu yang ketiga, mata pelajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswi juga sama. Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan Bahasa Inggris. 4 mata pelajaran ini kok kenapa menjadi yang utama? Karena merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipahami kalau sekedar lewat atau sekedar belajar, karena ini merupakan pembelajaran yang ekstra ya, memerlukan waktu yang ekstra. Coba kalian lihat rapot kalian. Sekarang yang paling rendah itu mata pelajaran apa? Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, atau Bahasa Inggris? Atau hanya salah satunya? Kalau pelajaran agama tentu semuanya pasti dapat nilai yang tinggi. Karena itu berkaitan dengan karakter. Tapi 4 mata pelajaran ini perlu pembelajaran yang ekstra juga karena berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan di dalam melakukan ataupun memahami dengan baik. Berikutnya, pendampingan belajar siswa diberikan untuk menambah pemahaman dan kemampuan siswa dalam 4 mapel tersebut. Siswa-siswi, anak-anakku semua, kenapa sih dilaksanakan pendampingan belajar? Mungkin ada yang berpikir itu membuang-buang waktu. Mungkin ada yang berpikir untuk apa ada tambahan, sudah cukup di sekolah. Ingat, pada pendampingan belajar ya, itu dilaksanakan untuk menambah pemahaman dan kemampuan siswa dalam 4 mapel tersebut. Pendampingan belajar bukan untuk mendapatkan nilai terbaik di rapot, karena hasil dari pendampingan tidak dimasukkan ke dalam rapot. Pendampingan belajar itu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita dalam 4 mata pelajaran tersebut. Mengerti ya? Maksudnya, dalam kesempatan pendampingan belajar, anak-anakku semua harus bertanya, melihat, dan mengevaluasi pada materi mana anak-anak semua tidak mengerti. Dan kesempatan dalam pendampingan belajar tersebut telah ditemani oleh guru, sehingga harus dilatih dan ditanyakan kepada guru tersebut sampai bisa. Berbeda kan ketika di kelas ya, di kelas kan secara formal harus melaksanakan pelajaran ya. Mungkin ada yang bertanya juga malu. Tetapi dalam pendampingan itu tidak untuk mendapatkan nilai terbaik, tetapi untuk melatih pertama kemampuan kita dalam memahami. Dari yang sebelumnya matematikanya mungkin 70, sekarang menjadi 80, 90, bahkan 100. Hore ya, sudah dapat 100 karena sudah dibimbing. Yang jelas intinya dalam pendampingan belajar itu lebih leluasa dan lebih membutuhkan ekstra waktu untuk menambah pengetahuan dan kemampuan. Yang kelima, pendampingan belajar siswa berbeda dengan belajar seperti biasanya. Karena dalam pendampingan belajar, siswa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki pengetahuan dengan didampingi oleh guru mapel. Anak-anakku semua, dalam kesempatan pendampingan belajar itu dipergunakan dengan baik. Karena itulah kesempatan kalian untuk bertanya kepada guru, untuk minta bimbingan guru di dalam mata pelajaran tersebut. Bukan kesempatan untuk malas-malasan, enggak. Tapi itu kesempatan bagi kalian dan keleluasaan yang banyak untuk kalian
bisa mempraktekkan, memperbaiki, ya, mengoreksi apa-apa yang sudah bagus dan apa-apa yang mungkin perlu untuk terus dibenahi. Dan yang keenam, pendampingan belajar siswa merupakan wujud kepedulian dari sekolah. Pendampingan belajar tersebut tidak serta-merta muncul dengan tiba-tiba, tapi karena ada kebutuhan yang besar dari siswa-siswi SMP Bobkri 3 bahwa kita butuh meningkatkan kompetensi kita. Kita kan akan bersaing nanti ketika lulus ataupun ketika masuk SMA, SMK favorit kita kan membutuhkan nilai yang baik. Nah, pendampingan belajar tersebut mempersiapkan kita agar lebih bersiap diri lagi mengikuti penilaian-penilaian ketika pembelajaran secara umum, ya. Dengan pendampingan belajar kita bisa memperbaiki mana yang belum bisa, ya. Karena pada saat itu juga ada guru bersangkutan yang bisa menolong dan membantu kita. Itu merupakan wujud dari sekolah kepada siswa-siswi. Sekolah sangat mencintai dan menginginkan bahwa siswa-siswi tidak hanya mengikuti pembelajaran begitu saja, tetapi juga memiliki sebuah cinta terhadap alma mater, cinta terhadap diri sendiri, ingin menjadi lebih baik, dan semakin hari semakin bertambah pengetahuannya. Semua yang dilaksanakan melalui pendampingan belajar itu untuk meningkatkan sumber daya dari siswa-siswi SMP Bobkri 3. Dari yang sebelumnya masuk mungkin IPA-nya 75, keluar dari SMP Bobkri 3 lulus dengan nilai IPA 85, 90, bahkan 100. Berarti kan ketika masuk dan keluar dari tempat ini ada perubahan yang terjadi. Nah, perubahan itu merupakan evaluasi bagi sekolah bahwa siswa-siswinya telah mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dari sekolah. Jika lulusan SMP Bobkri 3 masuknya nilai 75, keluarnya 60, maka terjadi penurunan pengetahuan, ya. Seharusnya sekolah itu memberikan peningkatan kan setiap hari sekolah. Masa setiap hari sekolah malah menjadi turun pengetahuannya? Tidak, seharusnya lebih banyak sekolah, pengetahuannya lebih meningkat dan dapat diwujudkan dalam nilai yang baik. Jadi intinya pelaksanaan pendampingan belajar itu bukan hanya sekedar untuk dilaksanakan sebagai sebuah pelajaran biasa, tapi kesempatan untuk kalian, ya anak-anak, untuk belajar lebih baik, meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki hal-hal yang belum dipahami. Gambaran pendampingan belajar pada masa pandemi. Nah, kita perlu memahami bahwa pandemi COVID-19 akan terus berjalan begitu lama, ya. Karena kita akan tetap masuk pada situasi new normal. Situasi ini membuat kita harus mampu tetap beraktivitas meskipun terus dibatasi dan dibayangi rasa takut yang besar karena situasi. Sehingga pelaksanaan pendampingan tetap harus dilaksanakan meskipun di rumah masing-masing, tetapi dengan sistem yang telah dibuat, kita semua dapat mengikuti dengan baik. Yang penting, setiap kita punya kesadaran diri. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pendampingan belajar dilaksanakan tetapi dengan sistem online. Jadi pelaksanaan pendampingan belajar itu tetap dilaksanakan dengan sistem online melalui aplikasi Google Class dan juga aplikasi penunjang lainnya. Contohnya kayak
aplikasi-aplikasi yang lain ya, supaya dapat menolong dan membantu kita di dalam pembelajaran. Nah, anak-anak, yang kedua, sistem siswa mengikuti pendampingan belajar di rumah masing-masing. Ya, jadi tetap di rumah, jaga kesehatan. Jangan keluar-keluar. Sebab masih ada situasi yang kurang kondusif untuk kita bisa beraktivitas, sehingga setiap kita harus tetap berada di rumah. Kita mengikuti pendampingan belajar juga ketika berada di rumah. Nah, yang ketiga, siswa-siswi tetap mendapatkan pendampingan secara full oleh guru mapel. Jadi setiap anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dari guru mata pelajaran masing-masing sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi silakan nanti jika ada yang belum mengerti, belum memahami, sekali lagi Pak Franky tekankan waktunya untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru, karena mereka ada di sana untuk membantu kalian lebih baik, lebih memahami. Jangan sampai kalian sudah membuang kuota yang besar, yang banyak, tetapi tidak ada perubahan pengetahuan karena kalian malu bertanya ataupun malas dan kurang semangat ya. Harusnya tetap semangat. Dalam kondisi sekarang tidak boleh membatasi kita di dalam semangat untuk belajar. Situasi boleh buruk tetapi hati kita harus tetap damai ya. Siswa diwajibkan mengikuti pembelajaran pendampingan tersebut. Ingat, ini bukan pelajaran tidak wajib ya, tapi pendampingan itu adalah hal yang wajib, sehingga tidak ada yang mengatakan saya malas ikut pendampingan ya. Semua siswa-siswi wajib mengikuti, suka atau tidak, semuanya mengikuti pembelajaran tersebut. Karena ini demi kepentingan kalian pribadi ya, bukan sekolah menambah beban, tapi ini merupakan wujud kepedulian sekolah demi kebaikan kalian ke depan. Pendampingan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Sama seperti tahun sebelumnya, pendampingan belajar juga dilaksanakan pada hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Karena beban belajar yang sudah tinggi ketika hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga kita laksanakan lagi di hari Sabtu, dan waktunya juga tidak lama. Hanya 1 sesi saja untuk kita bisa menyelesaikan pembelajaran. Nah, kesempatan itu dapat kalian gunakan untuk bertanya kepada guru dan juga menguji, mengoreksi kemampuan kalian ya. Anak-anakku semua, pelaksanaan pendampingan belajar. Yo, mari kita ikuti gambaran tentang pendampingan belajar tersebut ya. Pendampingan belajar dilaksanakan sebanyak 4 kali ya anak-anak selama 1 tahun ya. Semester ini dilaksanakan 3 kali pada bulan September, Oktober, dan November. Putaran keempatnya akan dilaksanakan pada bulan Januari. Nah, yang kedua, setiap siswa akan diberikan link untuk memilih kelas pendampingan yang akan diikuti. Jadi, nanti semua siswa akan melihat link yang sudah diberikan melalui grup atau WhatsApp grup atau lewat Google Class ya.
ketiga, tim pengembang kurikulum sekolah akan mendata dan bagi anak-anak ya. Jadi setiap anak-anak nanti akan menerima ya data dan juga akan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Setelah dibagi, nanti anak-anak bisa melihat ya masuk di kelas mana, masuk di mapel apa. Jadi saya harap semuanya dapat tetap menerima informasi dengan baik dan juga dapat terus mengupdate informasi sehingga tidak tertinggal di dalam mengikuti pendampingan belajar. Yang keempat, setelah itu siswa akan diberikan list nama dan guru mapel yang akan mendampingi dalam pembelajaran. Nah, anak-anakku semua, ketika menerima nama guru mapel yang akan mendampingi dalam pelajaran, maka anak-anak semua harus menggunakan waktu tersebut dengan baik ya. Itu adalah kesempatan kalian untuk menambah pengetahuan. Kelima, setiap siswa wajib untuk memiliki akun Google Class dalam kegiatan pendampingan belajar. Seperti biasa, aplikasi Google Class tetap kita pilih untuk manajemen, mengkoordinir kegiatan kita di dalam pendampingan belajar. Nah, anak-anak ya, itu wajib ya memiliki Google Class. Jangan sampai ada yang tidak punya Google Class, karena Google Class itu tidak berat di dalam ketika kita download di HP kita. Jadi untuk sekarang utamakanlah aplikasi Google Class belajar daripada aplikasi-aplikasi yang lain jika di HP kita sudah terasa berat ya anak-anak ya. Aplikasi penunjang lain dalam pendampingan belajar ada ya, ada Zoom, ada YouTube dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakannya juga. Intinya adalah bahwa kita harus menggunakan kuota internet kita dengan proporsional, artinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, berikut ini kita lihat sama-sama ya, pemilihan kelas pendampingan belajar putaran 1. Nah, ini kalian harus ingat, jangan sampai ketinggalan. Nanti jika ketinggalan, maka kami harus memasukkan di kelas yang masih kosong. Pemilihan putaran pertama itu tanggal 24 sampai 29 Agustus ya, ada waktu kurang lebih 6 hari untuk kalian bisa mempersiapkan diri dalam memilih kira-kira ini kalian lemah di mata pelajaran apa. Ya, itu menjadi prioritas untuk diperbaiki sehingga ketika ingin masuk ke SMA, SMK favorit, kita sudah memiliki bekal karena nilai kita baik ketika kita lulus SMP. Nah, setelah itu pendampingan belajar putaran 1 dilaksanakan selama bulan September. Jadi selama bulan September itu dilaksanakan pendampingan belajar putaran pertama. Ingat ya. Pemilihan mapel pendampingan pelajar putaran kedua dilaksanakan 29 September sampai 3 Oktober ya. Silakan kalian memilih lagi kira-kira mapel mana yang ingin ditingkatkan kemampuannya supaya semakin lebih pintar lagi. Kesempatan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan pada putaran kedua itu yaitu bulan Oktober. Kalian gunakan selama bulan Oktober memperbaiki setiap materi yang belum atau sama sekali tidak mampu dipahami.
Pendampingan belajar yang ketiga dilaksanakan pada 3 sampai 4 November. Kalian bisa memilih ya kelas mana lagi pada putaran ketiga ini untuk kalian tingkatkan kemampuannya. Dan 11 pelaksanaan pendampingan putaran ketiga itu bulan November 2020 ya. Jadi dilaksanakan putaran ketiga. Putaran keempat dalam pemilihan itu kita masuk tahun 2021. Bulan Januari akan dilaksanakan pemilihan. Lalu pelaksanaan pendampingan belajar putaran 4 dilaksanakan Januari sampai April. Kok lama banget? Ini maksudnya kita menyesuaikan dengan kalender dari sekolah dan kegiatan-kegiatan padat yang mungkin membuat kita harus libur dulu sementara dalam pendampingan belajar. Jadi diatur ya, setiap satu putaran ada 4 kali pertemuan anak-anak. Evaluasi pendampingan belajar akan dilaksanakan Mei sampai Juni 2021. Ya, ini adalah gambaran dari pendampingan belajar yang akan kita laksanakan. Intinya anak-anak harus siapkan HP, harus siapkan laptop mungkin, siapkan kuota dan wifi. Gunakan semuanya dengan baik, proporsional, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Itulah yang kami sampaikan tentang gambaran pendampingan belajar di masa pandemi COVID-19. Pada sesi yang terakhir nanti ya, setelah sesi 2 akan diberikan angket. Kalian bisa menjawab dan menuliskan hasil rangkuman dari pendampingan belajar sesi 1. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati.